Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Kusarawati dengan NIM 059 dari kelas C ingin membahas atau menjelaskan tentang diferensial fungsi sederhana. Jadi, diferensial atau turunan adalah sebuah fungsi yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya, merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya, sangat kecil atau bisa jadi mendekati 0. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi disebut atau dinamakan turunan atau derivatif. Bab ini membahas tentang Nah, selanjutnya kuesien diferensi atau derivatif. Jika Y sama dengan fx, terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, maka bentuk persamaannya dapat ditulis menjadi delta Y sama dengan f dalam kurung x ditambah delta x kurangi fx. Jika persamaan di atas dibagi dengan delta x, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau kuesien diferensi, yaitu delta y per delta x sama dengan f dalam kurung x ditambah delta x dikurangi fx per dx per delta x. Nah, proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu kuesien diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Rumusnya terdapat pada PPT yang akan saya tampilkan di layar nanti. Selanjutnya, notasi penulisan turunan. Jika fungsi asli adalah y sama dengan fx, maka turunannya dapat dituliskan dengan notasi berikut. Kalian bisa lihat, yaitu ada notasi di PPT di atas. Nah, selanjutnya ada kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konstanta. Penjelasannya dan contohnya ada di PPT. Yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Penjelasan dan selanjutnya yang ketiga ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Kalian bisa lihat pada PPT terdapat contoh dan penjelasannya. Yang keempat ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Dan yang terakhir ada diferensiasi perkalian fungsi. Dan yang keenam ada diferensiasi pembagian fungsi. Yang ketujuh ada diferensiasi fungsi pangkat, derivatif dari derivatif. Setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Turunan pertama atau the first derivative, sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Turunan kedua atau the second derivative, sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga yaitu the third derivative, sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Nah, derivatif dari derivatif ini, fungsi awal ada ada turunan pertamanya, turunan keduanya, turunan ketiga, dan turunan ke n. Kalian bisa lihat pada PPT
bahwa fungsi awal itu adalah Y sama dengan Fx dan akan dilanjutkan seterusnya hingga keturunan ke N. Nah, setelah kita tahu nih apa itu derivatif atau yang awal sudah saya jelaskan, sekarang aku mau jelasin gimana derivatif itu masuk ke dalam penerapan ekonomi. Yang pertama ada elastisitas. Di elastisitas ini terbagi menjadi 3 lagi, ada permintaan, penawaran, dan produksi. Ada juga konsep marginal. Ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan yang terakhir ada tabungan marginal. Dan ada pula analisis keuntungan maksimum. Nah, pada elastisitas permintaan, elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya bisa kita lihat pada PPT di atas. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila kita bisa lihat pada PPT. Yang kedua, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik atau uniter. Yang ketiga, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya ada elastik penawaran. Elastik penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya bisa kita lihat pada PPT, di mana DQS per DP tak lain adalah QS atau F dalam kurung P. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila yang kedua, penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik atau uniter. Penawaran akan suatu barang dikatakan inelastik. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah atau searah jika persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya ada biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka marginalnya bisa kita lihat pada PPT di atas. Selanjutnya adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dalam kurung Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran. Selanjutnya ada analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disindik dengan pendekatan diferensial. Baik penerimaan total atau biaya total sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, maka dapat disebut suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan atau N. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan
menambahkan diferitatif pertamanya dengan sama dengan 0. Selanjutnya ada utilitas marginal. Utilitas marginal atau dilambangkan dengan M, U dalam huruf kapital ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi.